Puji Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Yang bersuka cita boleh angkat tangannya. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersyukur atas kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa yang baik, oleh karena kebaikan-Mu kami ada sampai saat ini. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini, di rumah-Mu. Satu kerinduan kami rindu untuk terus memuliakan Tuhan. Kami terus rindu untuk meninggikan Engkau dalam setiap hidup kami. Itu sebabnya sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, kami mohon Engkau kuduskan kami, layakkan kami, ampuni kami dari setiap pelanggaran kami, dari setiap kelalaian, kesalahan kami Tuhan ampuni, sehingga kami layak Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Mu dalam ibadah pada saat ini. Itu sebabnya kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah urapan-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau pakai dan urapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini. Apapun bentuk pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, yang kami kerjakan saat ini, Tuhan urapi kami dengan kuasa-Mu, urapan-Mu, otoritas-Mu berdaulat dalam hidup kami dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami melayani Engkau bukan oleh karena kuat gagah kami, tetapi semua oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya lewat ibadah kami pada saat ini, kami yang datang dengan berbagai beban persoalan, kami percaya kami akan pulang dengan penuh sukacita karena kemenangan kami boleh dapat di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun dia mau bekerja mengganggu ibadah kami. Kami mau bersatu hati, kami tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya Engkau yang bertakhta di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang saat ini masih dalam perjalanan. Lentar terus mereka dengan kuasa-Mu, dan mereka boleh tiba di tempat ini sama-sama kami memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah kami. Kami tabiskan dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah Allah yang setia. Kaulah Allah yang mulia. Kami merasa tenang jika ada bersama-Mu. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia.
kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia.
menunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, tulus padakan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, kau setia, sekali lagi kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau Tuhan Allah yang setia, Kau Tuhan Allah yang mulia. Di mana saat ini kami ingin menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin melompat, kami ingin menari untuk-Mu ya Tuhan. Kau tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang bersuka cita boleh angkat tangannya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan lanjut untuk melompat menari buat Tuhan. Amin. Dia yang telah mengubahkan ratapan kita menjadi tarian, ketakutan, kekhawatiran dan juga kegelisahan kita menjadi sukacita. Kau mengubahkan ratapanku ini menjadi tarian, bukan suka menikah hidupku. Kau mengubahkan ratapanku ini menjadi tarian, bukan suka menikah hidupku. Amin.
kalian duka dan suka, jadikan hidup dunia. Berlaku hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Engkau ubahkan hadapanku ini menjadi kalian duka dan suka, jadikan hidup dunia. Kau telah ubahkan hadapanku ini menjadi kalian duka dan suka, jadikan hidup dunia. Jadikan hidup dunia. Jadikan hidup dunia. Kita beri semangat puji Tuhan. Kita percaya sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sepanjang hidupku
cintanya pada kita. Dia telah membayar dosa-dosa kita. Dan semua apa yang kita miliki sekarang itu adalah milik Tuhan. Karena itu mari kita katakan, Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami, seluruh jiwa kami untuk memuji, meninggikan, dan melayani-Mu Tuhan. Karena semua yang milik-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu. Selamanya kau
percaya akan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami adalah kehendak-Mu yang terbaik Tuhan. Karena itu ajar kami untuk berserah, ajar kami untuk percaya akan kehendak-Mu. Karena ketika kami berserah, kami yakin kehendak-Mu yang terbaik akan kami alami dalam hidup kami. Aku berserah, katakan kami mau berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Sekali lagi katakan aku berserah. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu tertanam Tuhan dalam hati kami ya Tuhan. Dan sebelumnya juga Tuhan kami akan memberikan korban persembahan yang pertama ya Tuhan. Berikanlah Tuhan persembahan-Mu ini ya Tuhan agar berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah juga Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum bisa memberi ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan tugas persembahan yang pertama minta untuk
Bapa. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oke saudara, sekarang kita masuk pada pembacaan firman Tuhan ya. Oh ya, saya juga selamat datang ya. Siapa namanya? Saya ini ada dari Palu ini ya. Ya, ini kembar tanda ya. Ya, jadi gembala mereka di sana ya teman saya juga, saudara Bapak Pendeta Franky dan guru saya dulu di waktu di Gentena, dan dia sudah WA saya ada jemaat dari sana mau datang dan sekolah di BHK, jadi mau bergabung ibadah di sini selama ini ya. Terima kasih ya, selamat datang. Ya mari tepuk tangan dulu buat teman-teman mereka yang tetap ya. Oke. Nanti saudara selesai ibadah boleh kenalan dengan mereka. Sekarang mari di lantai bawah, di lantai atas ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita masuk saudara pada pembacaan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 12 ayat pertama sampai ayat 11. Saudara, kita akan bicara ini, saudara. Satu kali lagi ini kita bicara mengenai Roh Kudus ya, tapi ini Roh Kudus kaitannya dengan karunia-karunia. Tadi saya pikir saya sudah mengganti saudara topik pembahasan kita, tapi saya berdoa, saya sudah beberapa judul khotbah untuk saya sampaikan buat saudara, tapi ya saya masih tertarik untuk atau Roh Kudus tentu mengarahkan ya untuk selesaikan dulu bicara karunia. Karunia juga itu banyak, tapi saya tidak akan bahas semua karunia. Ya, saya akan fokuskan nanti saudara pada mengenai karunia, mengenai dari sekian banyak karunia kita akan bahas nanti yaitu karunia bahasa roh saja. Nanti kita akan fokus di sana. Sekalipun karunia itu banyak, saudara ya. Maksud saya banyak itu semua orang Kristen itu punya karunia soalnya, saudara. Semua orang Kristen punya karunia, hanya saja karunia ini kadang-kala karunia bahasa roh, saudara, ini kadang-kala diejek oleh gereja lain, sehingga tentu dalam hal ini, saudara, saya akan menyampaikan firman untuk meneguhkan saudara iman kita mengenai karunia ini. Sekalipun saudara, tidak semua kita punya karunia ini. Nah gitu. Ingat ya, semua orang Kristen, semua orang percaya khusus di tempat ini punya karunia Roh Kudus, tapi tidak semua punya karunia bahasa roh. Ya, ingat, Roh Kudus dan karunia itu berbeda. Roh Kudus itu pribadi dan dia memberikan karunia kepada tubuh Kristus, kepada jemaat Tuhan yang dimana karunia itu berbeda-beda. Ya, dalam keluarga pun bisa saja saudara istri punya karunia bahasa roh, suaminya enggak. Ya gitu saudara ya. Atau sebaliknya, suaminya punya, istrinya tidak. Karena si pemberi itu adalah Roh Kudus. Ya, oke ya. Nah, mari kita baca dulu saudara ayat ini. Kita baca saudara ayat 1 saya sampai ayat 11 ya. Mari bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Perikopnya di sana rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi ini ya firman Tuhan, jadi memberitahu supaya kita tahu kebenarannya tentang karunia itu. Ya, penting bagi kita harus mengetahuinya. Ayat 2 saudara, 2, 3. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih terus mengenal Allah, kamu mendapat berpikir daripada dalam hal-hal Yesus. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada beberapa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Jadi maksudnya Roh Kudus itu Tuhan juga ya. Jadi satu roh, satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama.
Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, jadi karunia iman. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia menyembuhkan, untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat terakhir bersama-sama 2-3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Tahu ayat 11 ini ya. Jadi biar cara pandang kita dulu yang kita dapat. Perhatikan bahwa Roh Kudus, kita bicara Roh Kudus kaitannya dengan karunia-karunianya, sudah jelas dikatakan dari ayat ini, saudara, karunia-karunia pada kita sebagai orang percaya pasti ada. Sekalipun seperti anak kecil tadi Jocelyn, sudah ada karunianya sekalipun belum nampak nanti. Tetapi secara fakta pasti ada karunia dalam Jocelyn tadi, anak kecil. Tetapi secara aktual nanti, saudara, kapan Roh Kudus itu akan nyata karunia itu, kita tidak tahu. Saudara, kapan itu akan nyata. Tapi anak kecil pun punya karunia. Bisa pahami, saudara? Nah, itu pertama. Kedua, saudara, cara pandang tentang karunia Roh Kudus. Roh Kudus ini, saudara, memberikan, katanya, saudara, karunia kepada kita, saudara, itu berbeda-beda. Ya, karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki Roh Kudus, bukan dikehendaki pendeta. Atau bukan saudara mengendaki. Saya maunya karunia bahasa roh. Lah, bukan kehendak kita. Terserah Roh Kudus. Amin, saudara ya. Terserah Roh Kudus mau kasih atau tidak. Yang jelas pertama, di dalam orang percaya pasti ada karunia Roh Kudus. Ya. Kalau bicara karunia Roh Kudus itu banyak sekali, saudara ya. Banyak. Nah, oke, itu dulu saudara. Kalau kita balik melihat dari ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa Roh Kudus yang membuat orang jadi percaya. Jadi langkah awal kan begini, saudara. Orang akan punya Roh Kudus. Orang akan terima karunia Roh Kudus, itu kalau dia sudah percaya Yesus. Nah, orang pun itu percaya Yesus itu karena memang Roh Kudus menerangi dia. Jadi, saudara. Jadi kadang kita pun, saudara, pada waktu kita bisa percaya Yesus karena memang Roh Kudus terangi. Tugas kita setelah diterangi, kita datang pada Yesus. Kita mengaku Yesus itu Tuhan. Karena Roh Kudus menerangi. Jadi itu Roh Kudus berperan kepada orang-orang. Nah, khususnya orang percaya. Itu dari ayat 1 sampai 3 ya, saudara. Nah, karena dikatakan begini, sekarang tentang karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi, Rasul Paulus menyampaikan, kamu harus tahu, Roh Kudus ini, itu kebenaran itu dari Tuhan itu. Kamu harus tahu kebenarannya, termasuk bahasa roh itu kebenaran Tuhan. Nah, ayat 2, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Nah, itu jadi orang Korintus ini, jemaat Korintus ini sebelumnya kan belum jadi jemaat. Mereka belum mengenal Allah yang benar. Mereka masih menyembah berhala. Terus dikatakan ayat 2 tadi, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala bisu. Jadi mereka itu pokoknya ikutin aja, ditarik ke sana. Ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalaupun kita bisa mengakui Yesus itu Tuhan, atau ada orang bisa percaya Yesus itu Tuhan, seperti jemaat di Korintus, Paulus berkata, kalaupun kamu sampai percaya Yesus, yang tadinya kamu menyembah berhala, sekarang kamu bisa percaya Yesus, itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Nah, dan sekarang kamu tuh ada karunia-karunia, itu pemberian dari Roh Kudus. Nah, ayat yang keempat, saudara, 6 itu ada rupa-rupa karunia, tapi semua itu datang dari Roh Kudus atau Allah Roh Kudus yang mengerjakan kepada orang itu.
Jadi di dalam karunia-karunia itu, saudara ada beberapa karunia tapi satu roh. Jadi Roh Kudus ini kan pribadi Allah. Nah, dia memberikan karunia itu. Dia taruh kepada jemaat Tuhan di tempat ini, kepada kita orang percaya, itu karunia beda-beda. Bisa ada yang cuma satu, ada yang dua karunia. Begitu. Nah, sehingga nanti kita bahas ini, nanti begini saudara, sekalipun saya akan bahas tentang karunia bahasa roh, saudara, itu yang ada di dalam ayat yang ke berapa tadi, 10 kalau tidak salah ya. Itu jangan sampai saudara begini ya, oh saya itu tidak punya karunia bahasa roh, berarti saya ini apa ya saudara, saya ini seperti rohaninya nomor 2. Tidak ada kaitannya itu saudara ya. Jadi begini ya saudara, kalau saudara pahami dulu begini, Roh Kudus itu begini, saya bilang tadi bahwa itu anugerah memang yang maunya Roh Kudus, dikehendakinya, dikatakan tadi. Jadi dia menghendaki. Jadi dalam hal ini pun saudara tidak boleh begini, oh dia itu punya karunia bahasa roh, saya itu tidak punya, tapi kau punya karunia yang lain. Bukan berarti yang punya karunia bahasa roh lebih rohani dari kita. Bukan begitu saudara ya. Atau oh dia bisa bahasa roh, terus saudara menganggap yang bahasa roh itu sudah lebih dewasa rohaninya daripada saudara nggak punya karunia. Nggak begitu saudara. Tidak demikian. Ingat sekali lagi, saudara punya karunia yang berbeda. Ya. Dan sekarang saya katakan begini dulu saudara. Tujuan dari karunia untuk dikatakan memperlengkapi orang-orang kudus, orang percaya dalam pekerjaan pelayanannya. Coba kita lihat dulu saudara, lompat dulu balik ke, pindah dulu ke Efesus 4 ayat 12 dulu ya. Efesus 4 ayat 12. Mari kita baca, 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini bicara karunia ya, bukan hanya karunia bahasa roh. Ini karunia bertujuan memperlengkapi orang kudus untuk pelayanan pekerjaannya. Ya. Sebelum saya lanjut ya, sekali lagi saudara percaya setiap kita di tempat ini ada karunia Roh Kudus. Oke ya, bisa paham ya? Kita semua punya karunia kita semua punya karunia Roh Kudus, tapi tidak semua punya karunia bahasa roh. Bisa paham ya? Oke. Nah, karunia itu, saudara sekalipun saudara tidak punya karunia bahasa roh, ada karunia yang lain, saudara entah karunia memberitakan Injil, karunia mengadakan mujizat, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia dalam keahlian, ya di dalam perjanjian lama itu jelas ya saudara, itu karunia dari Tuhan. Itu aholia, saudara, itu mereka dikaruniakan Tuhan. Ya, itu hanya satu gambaran, saudara. Saudara ada di sini, saudara mungkin dikaruniakan dalam pekerjaan di bidang masing-masing. Saudara punya keahlian. Ada yang saudara di bengkel bisa bikin ini, wah. Ada saudara di kesehatan sebagai dokter, Tuhan karuniakan itu, saudara. Nah, ini semua makanya saya bilang, saudara, semua karunia pada kita, keahlian kita, entah bikin kue, berdagang, apapun, saudara, itu semua juga itu untuk kepentingan tubuh Kristus. Engkau bisa bersaksi di setiap karunia saudara. Amin saudara. Bisa bersaksi sama. Makanya saudara, setiap keahlian kita, karunia-karunia pada kita, bukan sekedar kita punya keahlian itu, tetapi di situ juga kita bisa bersaksi untuk Tuhan. Oke, saya tidak bahas panjang tentang karunia-karunia di luar itu ya saudara. Tapi minimal saudara, oh ternyata saya nggak punya karunia bahasa roh, tapi saya punya keahlian ini. Ya itu dari Tuhan. Nah gitu saudara. Saudara punya keahlian masing-masing. Amin. Saya harus bilang itu dari Tuhan. Amin. Jadi jangan juga sampai saudara, oh aduh dia bisa karunia bahasa roh, hebat sekali dia. Terus saya punya karunia bisa bongkar mobil, servis mobil sana gitu. Jangan sampai saudara yang punya karunia bahasa roh lebih hebat dari karunia yang dia bisa servis itu.
Tidak. Itu sama aja. Tapi ingat, semua karunia pada kita tujuannya untuk pembangunan, untuk pekerjaan, pelayanan pekerjaan Tuhan, dan pembangunan tubuh Kristus. Haleluya saudara. Semua untuk itu. Makanya kalau saudara berhasil di bidang karunia-karunia saudara di sana, nah jangan lupa saudara, ini harus kita pakai pembangunan tubuh Kristus, pembangunan pekerjaan Tuhan. Karena semua datang dari Tuhan. Nah oke, kita balik lagi saudara ya. Coba kita lihat lagi saudara di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7. Saya masih umum lihat ini tujuan karunia dulu ya. Jadi saudara paham, oh tujuan karunia begitu ya. Untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk kepentingan bersama. Ya, sehingga kita sadar apapun karunia-karunia ada pada kita, semua berfokus kembali kepada Kristus. Gitu. Mari kita baca saudara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama di dalam pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Di dalam pembangunan tubuh Kristus. Coba aja saudara, kalau kita sini cuma dikaruniakan karunia bahasa roh. Oh pokoknya saya cuma di gereja ini cuma dikaruniakan bahasa roh, tidak dikaruniakan saudara dalam bidang bisnis, dalam pekerjaan. Waduh, saudara gereja ini mana bisa bertumbuh, ya kan? 1 bulan kita jalan, bulan depan udah tidak bisa bayar listrik. Saudara nggak bisa kasih persembahan lagi. Iya kan saudara? Makanya semua itu dibagi-bagi oleh Tuhan. Dibagi-bagi. Tapi coba juga tidak ada karunia bahasa roh. Nanti saudara dari luar, saudara, ini gereja ini kayak gereja mati ya. Iya kan saudara? Nah, oke ya, saudara kita lihat lagi, saudara lihat lagi. Satu kali lagi, balik lagi ke 1 Korintus 14 ayat yang ke-12 dan 26. 14 ayat 12. 1 Korintus 14 ayat 12. Mari baca 1, 2, 3. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, ya baca. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk apa? Membangun jemaat. Jadi kita harus lihat tujuan dari karunia itu. Amin. Harus berusaha. Makanya saudara jangan hanya fokus karunia itu seperti apa ya saudara, saya bilang tadi, jangan sampai saudara fokus, oh karunia itu ya bahasa roh aja. Sementara saudara tidak pernah melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sebagai keahlian saudara di bidang saudara, masing-masing saudara tidak melihat itu bagian dari karunia dari Tuhan. Saya semua lihat ini bagian dari karunia dari Tuhan. Sebelum saya lanjut, coba saya mau tanya dulu saudara. Berapa banyak di antara saudara sini punya karunia bahasa roh? Coba. Tidak banyak. Ya kan ada ya. Ya. Dan ingat ya, pasti tidak lebih banyak daripada yang seluruh jemaat. Karena Tuhan tak bakal kasih semua. Tidak bakal semua, saudara. Buat sekalipun di gereja Pantekosta di Indonesia, coba aja datangin gereja manapun, tanya semua gereja GPDI sini, semua bisa bahasa roh nggak saudara? Tidak bisa saudara. Kalaupun dia semua bilang, oh kami semua bisa, wah, dipertanyakan juga saudara. Karena dia juga bilang, saudara, Alkitab bilang, ya, berusaha, dia bilang kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tapi bukan bahasa roh, semua berusaha. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi memang semua sudah punya karunia bahasa roh, tapi semua itu harus melihat, ini saya harus pergunakan juga untuk membangun jemaat atau tubuh Kristus, untuk kepentingan tubuh Kristus maksudnya, untuk kepentingan bersama dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi sebelum saya masuk di karunia bahasa roh tadi, bagi saudara yang merasa, oh saya punya karunia ini, berdagang ini, itu lihat itu karunia. Amin saudara.
Oh, saya bisa servis mobil. Nah, itu karunia tuh. Itu karunia. Nah, semua orang, saudara. Ada orang sudah bisa kursus, tapi Tuhan nggak kasih. Dia udah tahu pun dia nggak bisa jalankan. Ada kan begitu, saudara? Memang dia bukan karunia itu. So, sebagai di kesehatan, sebagai dokter, saudara bisa lihat, itu karunia. Nah, apapun itu, saudara, yang di lain-lain lagi lah, saudara. Saudara punya karunia-karunia yang Tuhan kasih, di luar saya bilang tadi, karunia ada mengajar firman Tuhan, itu juga karunia bahasa roh. Saudara, semua kita dikatakan Alkitab, semuanya harus dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Balik ke 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2. 14 ayat 1 dan 2. Mari baca 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia pernubuatan. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada siapa? Kepada Allah. Oke. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, jemaat Tuhan begini, ini karunia bahasa roh. Sekali lagi, coba saudara bisa bayangkan di sini, berapa banyak kita yang hadir sekarang ini, lantai atas, lantai bawah. Tidak semua punya karunia bahasa roh. Tapi saudara dan saya, baik yang punya karunia dan tidak punya karunia bahasa roh, saudara harus pahami bahwa ketika seseorang punya karunia bahasa roh, dikatakan Alkitab, saudara, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Amin, saudara. Jadi dia dengan Allah, bagi saudara. Dia dengan Allah. Nah, ketika dalam perkumpulan begini, saudara, ada orang berbahasa roh begitu. Ya saudara, tidak usah saudara kecil hati. Oh, dia kok punya, saya tidak. Tidak usah, saudara punya karunia yang lain kok. Saudara hanya bisa bersyukur, saudara bisa bilang amin, puji Tuhan. Ya. Nah, ini saudara begini, saudara, di dalam bahasa roh itu, saudara, di dalam berbahasa roh, ya biasa kita saudara, itu kan dibilang bahasa asing. Bahasa asing itu suatu bahasa yang bukan kita gunakan. Kita sekarang punya bahasa Indonesia, itu tidak asing bagi kita. Itu bahasa kita, bahasa ibu kita. Tapi tentu ketika bahasa Inggris itu bahasa asing buat kita. Bahasa Spanyol itu bahasa asing buat kita. Nah, di dalam karunia berbahasa roh memang dia punya dua, saudara, punya dua. Ada bahasa yang dimengerti, itu bahasa yang di Kisah Rasul pasal 2. Jadi ketika Roh Kudus turun, saudara, Kisah Rasul pasal 2, itu orang berbicara dengan bahasa asing yang dimengerti. Jadi ada bahasa, jadi kan mereka berkumpul di Yerusalem. Nah, orang-orang yang di Galilea yang juga datang di Yerusalem, ketika mereka itu, saudara, dikuasai oleh Roh Kudus, khususnya murid-murid Tuhan dan orang-orang percaya, Roh Kudus itu kuasai mereka. Tapi orang-orang Galilea ini, mereka bicara orang bicara bahasa Kapadokia. Coba buka saja Kisah Rasul pasal 2. Nah, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, ini bahasa roh tapi bahasa asing yang dimengerti. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Seandainya saudara tidak bisa bahasa Spanyol, ya, tentu saudara bisa bahasa Spanyol. Gitu, saudara. Ya. Nah, lanjut lagi ayat 5. Waktu itu di Yerusalem, dia orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Terus ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi kan, ini kan ketika hari Pentakosta, orang baik dari, saya baca dari ayat 7. Nah, orang-orang ini. Nah, ini kan orang-orang Galilea, ini kan rasul-rasul tadi itu. Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jadi orang-orang dari luar negara, saya bilang bahasa begitulah. Orang di luar negara datang ke Yerusalem. Ya, datang ke Yerusalem. Ketika mereka yang berbahasa Kapadokia, coba ambil ayatnya. Bahasa Arab, bahasa ini orang tinggal di Arab, tinggal di Media,
Partia, Media, di Elam, Mesopotamia, di Yudea, di Kapadokia, di Pontus, di Asia. Ini daerah-daerah Turki, saudara, Timur Tengah sana. Jadi mereka datang ke sana dengan bahasa yang mereka datang, bahasa Libya, Kirene, dan lain-lain. Datang ke Yerusalem. Nah, orang-orang Galilea ini tidak ngerti bahasa ini. Tapi pada waktu Roh Kudus memenuhi mereka, Roh Kudus berikan karunia bahasa roh, mereka berbahasa bahasa orang-orang ini. Nah, jadi bahasa yang dimengerti. Kalau ini tidak perlu ditafsirkan. Ini tidak boleh ditafsirkan, tapi diterjemahkan. Kan begitu kan? Karena ini bahasa dimengerti. Orang-orang bilang, itu kan orang Galilea. Tapi kenapa ya mereka berbahasa-bahasa kita? Nah gitu, saudara. Nah, jadi dia pakai bahasa itu. Langsung orang-orang ini mengerti itu karena itu bahasa kita. Seandainya ada orang Spanyol ya, saudara, seandainya ada di Spanyol datang, tahu dia bahasa roh pakai bahasa Indonesia, saudara kaget. Kamu orang Spanyol, itu bahasa Indonesia itu. Nah, gitu. Saya ngerti itu. Bisa paham ya, saudara? Nah, tapi Alkitab tadi berkata itu pemberian dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mengaruniakan. Nah, ada juga, ini kita tinggalkan, saudara. Ini kita tinggalkan. Jadi ada karunia bahasa Roh Kudus, itu dia bisa bahasa asing yang bahasa dimengerti. Itu bisa terjadi. Ingat ya saudara, itu bisa terjadi tapi tidak kepada semua orang ya. Hanya punya karunia bahasa roh. Nah, saudara, yang ada juga saudara bahasa bahasa karunia bahasa roh. Ingat ya, karunia ini ya. Karunia bahasa roh yang itu bukan diterjemahkan. Kalau bahasa asing kan diterjemahkan ya saudara. Tapi itu harus ditafsirkan. Bedakan ya saudara, diterjemahkan dan ditafsirkan itu beda. Saya pernah katakan kalau ditafsir itu, kalau saudara bisa lihat lukisan apa namanya? Abstrak. Nah itu tafsir itu, mesti ditafsir. Saudara harus berusaha apa ini gitu. Nah itu bahasa roh itu abstrak. Nah gitu, makanya lukisan abstrak. Nah itu harus ditafsir, tidak boleh diterjemahkan. Nah gitu, tafsir itu. Nah mari kita lihat ayatnya saudara, 1 Korintus 12 ayat 10. Mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi ada bahasa roh yang memang ya harus ditafsirkan. Dan kebanyakan ini yang kadang-kadang terjadi pada kita. Ya kan saudara? Apa ya? Makanya kalau saudara punya karunia bahasa roh, juga minta, Tuhan apa ini? Apa ini? Kayak gitu saudara. Berusaha untuk ditafsirkan. Pasti itu saudara. Karena itu harusnya satu paket. Kau punya bahasa roh, engkau punya karunia menafsirkan. Hanya kadang-kadang saudara mau bicara, saudara malu. Ya gitu saudara. Malu apa? Tapi kebanyakan juga ini saudara, kebanyakan memang ini selalu terjadi di kita kelompok-kelompok kecil sebetulnya, ya, karunia-karunia ini, atau apalagi secara pribadi, ya. Oke, lanjut lagi ya. Saya ajak saudara baca pasal 14, 1 Korintus 14 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Maksudnya nubuat itu kan jadi dimengerti. Ya. Lanjut lagi. Supaya sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga apa? Menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Dan gitu saudara. Jadi kalau kita ada, ya saudara, jadi harus ada bahasa roh. Makanya kalau kadang-kadang memang sini pendek ya penyembahan. Kita hanya bisa dapat kalau saudara doa pagi di sini jam 7 pagi hari Sabtu itu agak panjang. Nah, atau kadang-kadang kita di komsel, kebanyakan saya lihat komsel agak bebas ya di tempat keluarga Pak Akyong itu agak bebas kita komselnya. Jadi
penyembahannya bisa panjang. Nah itu bisa saudara. Karena saya dengar punya bahasa roh sendiri, saya langsung bilang bahasa Indonesianya. Nah gitu saudara. Kebanyakan itu kok kira katakan apa sih bahwa gitu saja. Itu langsung ketahuan. Kami memuji Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Jadi lebih banyak memang bahasa roh ini saudara, itu adalah bahasa-bahasa sebetulnya memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ya, nah oke ya. Saya agak lompat-lompat soalnya waktu ini sudah habis ini. Bahasa roh, saya pilih. Bahasa roh itu saya bilang tadi ya. Bahasa roh harus ditafsirkan bukan diterjemahkan dalam seperti tadi ya. Kalau yang tadi ya. Jadi ketika kita seperti ini, itu sudah biasa gitu. Nah itu harus ditafsir. Itu berarti saudara lihat, oh ini bahasa roh mesti ditafsir dia begitu. Nah ada bahasa roh yang langsung dimengerti, tapi saya lihat itu jarang. Dan bahasa roh itu begini saudara, bukan tadi kan dia udah bilang kamu berusaha untuk memperoleh karunia, tapi jangan berusaha juga begini. Saya harus punya karunia bahasa roh. Nah kita nggak bisa atur Roh Kudus. Boleh minta, tapi kalau Roh Kudus tidak kasih, jangan paksakan. Amin saudara. Jangan paksakan. Saya tidak mau juga bikin les bahasa roh. Ya nggak bisa saudara. Saudara berlomba-lomba daftar, Pak Kepala saya mau daftar. Ya nggak bisa. Dan itu pribadi saudara tanya Roh Kudus, boleh nggak saya punya karunia bahasa roh? Minta dulu aja. Tapi kalau ternyata Roh Kudus tidak kasih, ya sudah, kau punya karunia yang lain. Amin. Ada karunia yang lain. Nah, tapi begini juga, yang sudah punya karunia bahasa roh itu jangan sampai sudah tidak gunakan, karena itu pemberian Tuhan. Karena juga itu untuk membangun iman sendiri dan membangun jemaat. Itu tujuannya. Jangan sampai sudah berhenti bahasa roh atau malu bahasa roh. Jangan malu ketika beribadah, di komsel, jangan malu. Karena itu karunia dari Tuhan. Udah gunakan saja. Ada kesaksian saya lihat ini, ini agak olahraga laki-laki, tapi banyak juga perempuan saya lihat. Itu yang kemarin boxing itu, yang orang, yang artis itu terus dia menang itu si Randy Pak Alila ya. Nah yang pengelola itu kan anak remaja saudara. Saya bilang orang ini kok kaya amat bisa kelola itu. Tapi dia bilang begini, pada waktu pertandingan itu yang dia kelola, dia kan di catering. Terus dia punya kesaksian, dia berkata, puji Tuhan, karunia bahasa roh saya muncul lagi. Tapi karunia bahasa roh bisa muncul di pinggir ring. Dia bisa bahasa roh, dia bilang. Karena saking dia bilang Tuhan, ya dia mungkin berdoa entah salah satu yang dia dukung, atau jangan sampai ada yang cegah, jangan sampai ada yang apa begitu loh saudara, supaya acara ini, intinya memang dia bersaksi acaranya banyak masalah, begitu. Tapi disitulah dia ingin supaya acara ini sukses, jangan sampai ada yang cedera. Jadi dia doa juga. Tahu-tahu dia bilang dia bahasa roh di ring situ. Jadi bisa di mana aja Roh Kudus pakai. Tapi intinya juga di tangan dia bahasa roh untuk membangun iman dia juga. Makanya so, jangan malu. Amin. Jangan malu. Dan sehingga dia punya kesaksian itu, banyak orang yang baca, tapi orang itu tidak punya karunia bahasa roh yang membaca, tapi mereka terbangun imannya. Nah, demikian juga kita. Sekalipun kita yang lain tidak punya karunia bahasa roh, tapi ketika kita mendengar, ya biarlah itu membangun iman kita. Amin. Oh ini karunia. Memang karunia yang ada dalam tubuh Kristus. Haleluya saudara ya. Nah, saudara selanjutnya lagi begini saudara ya. Bahasa roh itu bukan juga keharusan ini ya saudara, keharusan saya bilang tadi, pokoknya jemaat GPD Yerusalem Kota Wisata wajib, ya enggak boleh saudara. Itu tidak keharusan saya harus bahasa roh. Sekali, termasuk saya punya karunia bahasa roh, tapi tidak harus. Tapi saudara, kalau saya sudah di dalam penyembahan saya ini kan saya bilang punya waktu, saya harus ambil dalam waktu 1 hari, saya berusaha 5 kali saya harus masuk ke ruang doa, kali 1 jam berusaha. Tapi kadang-kadang nggak nyampe saudara 1 jam karena kebutuhan lain. Itu kadang saya harus bahasa roh, ya karena saya punya karunia bahasa roh. Kadang-kadang juga penyembah di sini ya ada. Nah,
saya sudah bilang tadi, yaitu karunia bahasa roh, saudara, bukan bentuk ukuran kedewasaan rohani kita, bukan. Karena bahasa roh itu anak kecil bisa dapat. Jadi bukan ukuran, oh dia sudah bahasa roh, berarti rohaninya udah dewasa. Enggak, saudara, itu beda. Kedewasaan rohani dan karunia bahasa roh itu beda. Bisa paham ya, saudara? Beda. Mau anak remaja bisa punya. Makanya saudara bisa bilang, anak kecil bisa bahasa roh, anak remaja bisa bahasa roh. Ya bukan berarti dia bisa bahasa roh, terus rohaninya lebih tinggi dari saudara. Sehingga kadang-kadang saya melihat orang-orang yang tidak punya karunia bahasa roh, terus kamu itu udah punya bahasa roh, udah punya karunia bahasa roh, kelakuan kamu masih begitu. Nah gitu, kadang-kadang saudara. Jadi dihakimi yang punya karunia. Harusnya tidak boleh. Jadi sekali lagi, yang punya karunia bahasa roh bukan ukuran kedewasaan rohani, karena Roh Kudus itu memberi karunia baik kepada anak-anak, dewasa, orang tua, oma opa. Amin. Ya oke, saudara, ini pelajaran bagi saudara yang saya sampaikan, dan saya mungkin akan stop ini, sekalipun masih banyak karunia Roh Kudus kaitan dengan karunia-karunia yang lain saya harus ajarkan, tapi cukup sampai di sini. Minimal saudara sudah paham bahwa setiap orang percaya punya karunia Roh Kudus. Itu dulu garis besarnya, punya karunia Roh Kudus. Adapun karunia-karunia itu berbeda-beda. Amin, saudara. Sehingga setiap karunia itu harus saling mendukung. Amin. Entah apapun saudara lihat sama jemaat, dia punya keahlian apa, saudara bilang, wah, biar karuniamu itu semakin diurapi oleh Tuhan. Amin, saudara ya. Biar diurapi. Maka saudara bilang juga, Tuhan karunia-karunia ada pada saya diurapi Tuhan. Maksudnya diurapi supaya berfungsi terus, berhasil terus. Amin. Ya, oke, saudara, itu saya hari ini memang memberikan pengajaran buat saudara ya, dalam hal Roh Kudus kaitannya dengan karunia-karunia. Minggu depan saya akan pindah topik untuk pembahasan kita dalam pembangunan iman setiap kita jemaat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Mohon maaf agak panjang ini, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang bertugas perjamuan kudus maju ke depan, kita langsung berdoa ya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur saat ini atas pengajaran kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga menerangi iman percaya kami, bahwa kami ada karunia-karunia yang Tuhan taruh sebagai orang percaya untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami berdoa kepadamu, urapi setiap karunia-karunia yang ada pada kami ya Tuhan. Apapun karunia itu, urapi terus ya Tuhan. Setiap hari Tuhan urapi, sehingga karunia-karunia ini terus nyata dalam setiap pribadi kami. Terima kasih, saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, tolong ya Tuhan, roti dan anggur ini Kau kuduskan. Benar-benar Tuhan, bagi kami akan menikmati roti dan anggur ini, Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa melalui tubuh dan darah Kristus, semua dosa kami disucikan, akibat dosa pun dihapuskan oleh Tuhan. Dan setiap yang makan roti dan minum anggur ini, Tuhan, kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Apapun pergumulannya, Tuhanlah pertolongan kami semua. Terima kasih, kami akan terima tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk, bukan dengan barang-barang. Dengan darah yang mahal.
perjamuan kudus ini untuk mengingatkan kita akan penebusan tubuh dan darah Kristus di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, Tuhan Engkau menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Engkau membukakan segala pintu-pintu berkat bagi kami Tuhan. Sebelum kami makan, kami dengarkan firman-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Pegang cawan dengan tangan kanan kita. Dengar firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan, karena tubuh dan darah Kristus adalah jaminan bagi kita, yang menyucikan kita dari dosa-dosa kita, yang tetap membuat kita adalah anak-anak Tuhan, yang membuat kita tetap akan menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih. Lihatlah tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, menjamah setiap pribadi kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah pertolongan kami. Tuhan menyatakan mujizat bagi kami. Tuhan menyatakan jalan keluar bagi kami yang tertutup jalan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala berkat Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan beri kemuliaan. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, terberkati dengan firman Tuhan. Amin. Nanti kita akan memberikan korban persembahan yang kedua untuk pembangunan. Petugas persembahan yang kedua boleh diminta untuk maju ke depan dan doa akan dipimpin oleh saudara Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami Tuhan, dan telah menguatkan hati kami. Engkau berkati ya Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu, dan sebentar kami ingin memberikan persembahan yang kedua. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati setiap tangan yang memberi, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk persembahannya Tuhan semua, terus diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya kita akan masuk ke pengumuman. Sebelumnya terima kasih untuk
yang bertugas pada hari ini, baik dari Bapak Gembala, terus diberkati kesehatannya dan juga firman-Nya terus dibukakan oleh Tuhan, dan pastinya diberkati juga untuk yang bertugas WL, baik WL, pemain musik, singer, multimedia, usher, dan lain-lain, dan tugas persembahan. Untuk minggu yang akan datang, jadi persembahan persepuluhan dapat juga ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak Ence Mamorek. Bagi setiap jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan secara transfer, harap dapat menghubungi kembali Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Lalu nanti jam 10 ada ibadah anak-anak di gereja, dan jam 5 ada ibadah raya yang kedua di gereja. Dan untuk doa puasa mingguan GPD Kota Wisata hari Senin sampai Rabu, bisa pilih antara puasa Esther, Daud, Adam, atau Daniel. Ibadah komsel hari Rabu jam 7:30 malam akan diadakan di kediaman keluarga Bapak Trisno di Legenda Wisata. Dan ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gereja setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan hari Sabtunya doa pagi di gereja setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan untuk ibadah YMB akan diadakan di gereja hari Sabtu jam 6.15 sore. Dan kembali lagi kita akan bertemu di ibadah minggu depan jam 8 pagi di gereja, jam 10 untuk ibadah sekolah minggu, dan jam 5 untuk ibadah raya yang kedua. Mungkin ada tambahan dari Bapak atau Ibu Gembala? Kalau tidak ada, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri dan didoakan dipimpin oleh Ibu Gembala. Haleluya. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu, karena Engkau sungguh teramat sangat baik. Kalau kami boleh menikmati Engkau, kalau kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu, itu semuanya karena anugerah-Mu. Oleh karena ya Tuhan, kiranya Engkau terus bertata dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan, kami memohon kiranya Engkau terus menuntun kami, Engkau terus memegang hidup kami, menggenggam hidup kami. Menghadapi apapun juga, Engkau selalu menggenggam tangan kami, memampukan kami untuk kami boleh melewati setiap proses dalam kehidupan. Engkau melihat umat-umat-Mu yang datang dengan segala pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban bagi kami, Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami. Oleh karena yang sakit saat ini menerima kesembuhan yang daripada Tuhan, yang berbeban berat menerima kelegaan yang daripada Tuhan, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang memberkati setiap usaha mata pencaharian pekerjaan umat-umat-Mu, memberkati kesehatan umat-umat-Mu, memberkati rumah tangga umat-umat-Mu, pendidikan anak-anak-Mu, hari depan umat-umat-Mu. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami, dan Engkau selalu menolong kami untuk kami meraih kemenangan yang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kegiatan kami sepanjang minggu yang akan datang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau bekerja dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Kerinduan kami untuk perluasan tempat ibadah juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, pada waktu-Mu, dengan cara-Mu yang ajaib, semuanya terjadi di tempat ini. Engkau tolong Tuhan, berkati umat-umat-Mu, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa negara ini juga kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, kiranya Engkau memberkati seluruh bangsa ini dan para pemimpin bangsa ini. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi
segala sumber berkat bagi kami. Berkati kami semua ya Tuhan, dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Sudah selesai, Tuhan Yesus